Halo teman-teman, ini adalah video seri konsultan pajak ya, di mana gua bantuin teman-teman untuk menjadi konsultan pajak miliarder dalam waktu 2 tahun saja gitu ya. Tetapi kemarin eh, mungkin teman-teman juga melihat ada satu berita di nasional lah ya, di nasional tentang ada polisi membakar polisi, istri membunuh suaminya pakai apa itu? Pakai siram bensin terus dibakar gitu ya, terus meninggal gitu ya. Aduh, itu betul-betul kisah yang menggugah hati banget ya. Eh, Kejadian seperti itu, kita sih nggak ngomong siapa salah siapa benar ya. Kita ngomongnya sebuah kisah kehidupan tuh bisa bisa seburuk itu gitu, bisa sesakit itu, seburuk itu sampai semenderita itu teman-teman ya. Oke, tetapi gue bukannya mau menyesali kehidupan begitu, tapi gue pengen mengambil hikmah dari cerita kelam tersebut ya, dari berita tersebut bagaimana polisi membakar suaminya sampai mati. eh Ya, teman-teman sudah tahu lah ya ceritanya ya. Teman-teman pasti sudah tahu ceritanya. Intinya sih lagi-lagi masalah duit ya, masalah ekonomi ini dialami oleh banyak orang lah ya. Masalah duit. Jadi singkatnya si suaminya itu gajian. Polisi nih ya, polisi dan polisi ya. eh Suaminya gajian, ternyata dia pakai sebagian besar uang gajiannya itu untuk judi online gitu. Ini cerita yang kita dengar teman-teman ya. Gue juga nggak tahu bagaimana kisah sebenarnya. Terus tinggal sedikit uangnya, padahal si istri ini eh, nungguin gitu uang dari keluarga dari suaminya, karena kan dia punya anak 3, kalau nggak salah anak ke satu kedua tuh kembar, baru 4 tahun, anak ketiga itu 2 tahun usia, 2 bulan malah 2 bulan kalau nggak salah ya. It's a fuck up story, man. Gue nggak kebayang sih bagaimana bagaimana kehidupan mereka ya. Gue nggak kebayang karena gue belum pernah keluarga ya. Gue nggak punya istri, nggak punya anak. Gue nggak pernah kebayang kehidupan seperti itu teman-teman ya. Ya akhirnya istrinya kalap, marah, membakar suaminya hidup-hidup sampai akhirnya meninggal. Dan sekarang kondisinya ya suaminya mati, istrinya masuk penjara, 3 anaknya bagaimana? Nggak tahu kita. Kita nggak tahu bagaimana kisah 3 anaknya itu. It's a fuck up story. Gimana ya ceritanya? Aduh, oke lah. Oke, kita kembali ke konsultan pajak 101. Bagaimana teman-teman ya, bagi Anda nih ya, lu nih yang masih muda, yang masih semangat, yang masih punya jiwa berusaha gitu ya, lu mau jadi konsultan pajak. Oke? Lu mau jadi konsultan pajak, lu punya mimpi, pengen punya uang miliaran dan sebagainya, teman-teman ya. Nah, kita mesti mengambil beberapa kisah hidup orang lain menjadi pelajaran untuk hidup kita, teman-teman ya. Jangan sampai lu sudah berada dalam situasi di mana lu sudah sudah berkeluarga, kemudian nggak punya duit, ribut, lu nggak boleh berada dalam situasi itu, teman-teman ya. Oke? Nah, kalau lu belum ada di situasi itu, lu perlu nonton video ini, teman-teman, supaya lu bisa mencegah diri lu masuk dalam situasi yang salah itu, teman-teman. Oke? Pelajaran pertama yang mesti kita pahami adalah eh, this world is a fuck up world, teman-teman ya. Dunia ini bukan dunia yang baik-baik saja. Dunia ini bukan dunia yang indah-indah saja. Enggak, teman-teman ya. Jangan pernah lu berpikir bahwa hidup lu itu akan baik-baik saja. Hidup kita tuh kan baik-baik saja. Everything is gonna be fine. Enggak begitu, teman-teman ya. Hidup ini penuh dengan musibah. Hidup ini penuh dengan penderitaan. Hidup ini penuh dengan kecelakaan. Banyak orang mati tiap hari. Perang di mana-mana, teman-teman ya. Jadi jangan percaya kata-kata motivator atau pemuka agama yang mengatakan hidup itu akan baik-baik saja. No, 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 no. This world is a fuck up world. Oke, dan jadi gimana dong? Kita ini harus berpikir bahwa menerima hidup apa adanya, gitu guys ya. Kita harus bisa menerima apapun kondisi kehidupan. Gua akan berusaha untuk accepting life as it is, gitu loh. Menerima hidup dengan tenang, dengan apa adanya, menghadapi semua kondisi kehidupan. Kadang kita dicela, kadang kita dipuji, kadang kita dibenci, kadang kita disenang-senangin gitu ya. Kadang kita dapat duit, kadang kita keluarin duit, kadang kita ditipu, kadang-kadang kita didapat bonus. Itu adalah kisah kehidupan yang harus kita terima dalam hidup ini. Nah, jadi daripada kita meyakini hidup itu baik-baik saja, lebih baik kita berusaha untuk menerima kehidupan apa adanya. Gitu guys. Pelajaran kedua adalah
Ini sudah sering kali gue dengar dan gue rasa penting sekali buat kita ya. Jangan pernah membuat sebuah keputusan yang penting dalam hidup lu ketika lu sedang emosi. Oke? Jangan membuat keputusan yang penting, apalagi yang berhubungan dengan fisik orang lain, apalagi yang berhubungan dengan uang ketika lu sedang emosi. Oke? Ada seorang pernah bilang ke gua, "Don't trust your feeling and your emotion when you are angry." Gitu ya. Ketika lu lagi marah, yang mesti lu lakukan adalah menutup mulut, menutup tangan lu gitu ya. Jangan bertindak, jangan berucap. Itu aja intinya kalau lu lagi marah gitu. Karena apa yang lu ucapkan, apa yang lu perbuat bisa berakibat masalah bagi lu dan bagi orang lain ketika lu sedang marah. Oke? Itu paling penting. Ketika lu menyadari bahwa lu sedang marah, oke, kurung diri lu sendiri, stop. Jangan melakukan apapun. Itu. Jangan percaya pada emosi lu ketika lu sedang marah. Pelajaran yang ketiga, sekarang kita ngomongin duit nih. Ngomongin duit ya. Kalau lu punya duit ya, teman-teman, ini pengalaman hidup gua banget nih ya. Dan gua rasa banyak orang juga, jangan pernah invest duit lu ke aset-aset yang beresiko. Oke? Tapi investasikanlah duit lu ke aset yang aman. Oke? Yang paling aman adalah SBN, teman-teman ya. Obligasi SBN, surat berharga negara. Ini adalah investasi yang paling aman di dunia ini, teman-teman ya. Oke, tidak ada lebih aman dari SBN. Oke, gue tidak bilang bahwa SBN itu adalah perfect, pasti aman, enggak. Tetapi tidak ada yang lebih aman dari SBN itu enggak ada, teman-teman ya. Jadi investasilah di SBN. Mungkin banyak orang yang sok pinter, mau ngomong kepada lu gitu ya. Karena kan lu nggak pengalaman, lu tanya sama orang kan, orang-orang ngomong sama lu, oh SBN tuh bunganya kecil gitu ya, cuma 6%, 5% setahun gitu, kecil banget gitu. Sedangkan inflasi bisa 7%, 8% gitu ya. Menurut gue itu adalah argumen yang sangat bodoh teman-temannya, dan lu jangan mudah percaya dengan argumen seperti itu. Oke, sekarang kita kasih logika. Lu bilang bunga SBN kecil, dibandingkan dengan apa, Bos? Dibandingkan dengan apa? Beli SBN tuh kecil bunganya. Oke, saat ini bunga SBN itu sekitar 6% atau bahkan 6,6% ya, terbaru terbit di bulan Juni ini 6,6% SBN per tahun ya bunganya. Oke, kalau ada orang bilang ini bunganya kecil, dibandingkan yang apa dulu? Oke, coba deh kita bandingkan dengan apa? Oke, ada nggak investasi yang lain yang bunganya lebih tinggi daripada SBN? Nggak ada, Bos. Nggak ada. Oke, gue bisa yakinkan sama lu, tidak ada, Bos. Oke, teman-teman ya. Bagi lu yang masih bodoh-bodoh, yang masih nggak pernah investasi, gue kasih tahu lu, tidak ada. Oke, tetapi ada kok. Nah, mari kita lihat. Beli properti. Oke, mungkin orang bilang ke lu, daripada lu invest duit lu di SBN, mending lu beli properti. Oke, beli properti, dia bandingkan tuh ya. Ini orang-orang agen properti, bukan agen lah ya, pedagang properti lah ya. Lu beli properti sekarang harganya 1 M, 5 tahun lagi jadi 2 M. Berarti kan 100 kali lipat, 100%. Berarti kan per tahunnya 20%. Ya kan? Lo lebih tinggi dong dibandingkan SBN cuma 6% gitu kan. Nah, gini teman-teman ya, jangan jadi orang bodoh teman-teman ya. Gua buat para para anak-anak muda yang masih masih unyu-unyu, yang masih belum ngerti investasi teman-teman ya. Nih, gua kasih tahu teman-teman ya. eh Pernah nggak lu investasi properti? Tentu enggak dong. Kalau lu ngerti, kalau lu sudah, lu kan paham maksud gua. Jual properti itu susah, guys. Ya, lu beli properti anggaplah 1 M. 5 tahun lagi harganya 2 M. Oke, harga 2 M. Lu mau jual 2 M, ada gak yang mau beli? Nggak ada, Bos. Ya, nggak mudah untuk jual properti, teman-teman ya. Jadi eh bagi lu yang masih duitnya pas-pasan, jangan teman-teman, jangan invest di properti, investlah di SBN. Oke. Nah, itu masalah pertama, yaitu walaupun dia mengalami kenaikan harga, tetapi tidak mudah untuk dijual. Oke. Yang kedua, tidak ada hasil bulanan. Oke, nggak ada hasil bulanan. Lu beli properti nih, beli tanah atau bangunan, nggak ada hasil bulanan. Sedangkan kan kita butuh income bulanan. Oke. Nah, nggak ada hasil bulanan. Itu masalahnya. Kemudian kita bandingkan lagi, dibandingkan dengan saham. Oke lah, SBN 6%. Saham, bisa 20%, Bos. Bisa 30%, bisa 100%. Bisa bisa tinggi kan penghasilannya. Kan kita kan apa sih? Lo Keng Hong atau siapa sih orang-orang pedagang saham itu ya? Teman-teman, it's a bullshit. Oke, buat lo yang para pemula, para orang-orang yang nggak pernah investasi, it's a bullshit. Oke, nggak pernah gue lihat ada orang pedagang saham tuh kaya. Oke, termasuk diri gua. Sudah berapa banyak ratusan juta yang gua habiskan hanya gara-gara trading saham. Oke. Jadi trading saham bisa kaya itu omong kosong. Oke.
Nah, jadi buat lu yang masih pemula, jangan taruh duit lu di saham. Taruh duit lu di SBN. Teman-teman ya, belilah surat berharga negara. SBN, paling aman, bunganya 6%. Oke? Nah, orang investasi di saham, kalau lu investnya jangka panjang, oke, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu oke. Itu betul, teman-teman ya, kalau investasi di saham. Tetapi bagi lu pemula, lu nggak bisa berinvestasi di saham, karena lu tidak punya mindset seorang investor. Oke? Mindset lu adalah pengen kaya, cepat. Mindset lu adalah pengen dapat uang cepat. Maka mindset itu akan menghancurkan lu ketika lu berinvestasi di saham. Oke, teman-teman ya. Paham maksud gua? Nanti lu akan paham maksud gua kalau lu terjun ke saham. Jangan sentuh itu barang kecuali lu sudah kaya atau sudah settle nanti. Oke? Sekarang belum. Sekarang saatnya adalah lu ngumpulin duit sebanyak-banyaknya dan setiap rupiah yang lu ambil, yang lu sisihkan adalah lu beliin SBN. Oke, itu pesan gua. Oke. Saham itu faktanya lu akan mengalami gejolak emosi yang luar biasa tinggi, akhirnya saham lu rugi, bukannya malah untung, gitu ya. Dan lagi-lagi ada masalah yang sama dengan saham adalah lu tidak bisa ngambil per bulan. Orang yang main saham itu mindsetnya harus mindset jangka panjang. Sedangkan kita kan butuh income bulanan. Nah, oleh karena itu SBN masih lebih bagus. Lu bisa dapat income bulanan fix setiap bulan dapat income, dapat bunga, oke? Daripada main di saham. Kemudian ada orang bilang, daripada beli SBN, mending buka usaha lah, buka restoran, dagang online, dagang apa, bla bla bla. Nah, teman-teman, buat lo masih pemula nih ya, buat lo yang masih pemula, saran gue lagi jangan, oke? Jangan coba-coba hal seperti ini. Uang lu taruh di SBN, titik. Oke, lu move on kerja, move on bisnis. Tetapi setiap kali dapat uang, lu taruh di SBN. Kenapa begitu? Kalau lu main di industri atau dagang online atau buka restoran atau apapun usaha yang lu kerjakan, pertanyaannya adalah lu punya skill nggak? Atau lu punya pengalaman nggak? Kalau lu nggak punya skill, lu akan diciak istilahnya ya, atau dikerjain sama orang yang punya skill. Kalau tidak punya pengalaman, sama lu akan dikerjain atau dibohongin sama orang bangsat di luar sana, teman-teman ya. Dunia ini adalah dunia yang tidak indah, teman-teman ya. Dunia ini adalah dipenuhi orang-orang yang bangsat ya, teman-teman ya. Jadi buat lu yang pemula, jangan, teman-teman ya. Buat lu yang pemula, setiap uang rupiah yang lu kumpulkan, taruh di SBN. Oke, tetapi kalau sudah senior, sudah berpengalaman, oke lah, it's okay, it's your money gitu ya. Tetapi buat pemula, saran gua, calon-calon konsultan pajak yang pemula, setiap uang yang lu kumpulkan jangan diinvestasikan ke industri, ke bisnis, tetapi beli SBN. Oke, gitu. Karena lu nggak punya skill, karena lu nggak punya pengalaman, gitu ya. Jangan tertipu ya sama kisah-kisah sukses motivator lah, apalah teman-teman ya. Nanti justru yang terjadi adalah duit lu malah habis, hasilnya nggak ada, lu nya stres. Teman-teman ya, duitnya terpakai, lu nya stres, bisnis yang lu sedang berjalan nih, konsultan pajak lu nih, nggak jalan, karena lu stres gitu ya, teman-teman ya. Hidup lu terganggu, keluarga lu terganggu, semua terganggu. Gara-gara lu salah menginvestasikan duit lu, gara-gara lu tamak atau istilahnya apa tamak ya istilahnya serakah ya lu serakah, lu pengen punya investasi yang lebih besar daripada SBN, lu pengen punya investasi yang besar nilainya ya, bunganya salah teman-teman ya. Stop thinking like that ya, berhenti berpikir untuk dapatin lebih lebih dan lebih. Ini sudah di depan mata ada SBN bunga 6%, is good teman-teman, bagus banget teman-teman ya. Oke, buat yang pemula ya, buat yang sudah pengalaman ya is oke lah. Yang keempat yang kita bisa pelajari dalam hidup ini adalah ini buat laki-laki. Oke, gua kasih advice bagi seorang laki-laki ya, bukan seorang perempuan. Buat seorang laki-laki, jangan lu menikah sebelum lu settle secara keuangan. Gimana maksudnya? Apa definisi settle? Settle itu maksudnya adalah ketika lu mendapatkan tujuan finansial lu, yaitu financial freedom. Oke, apa definisi financial freedom? Menurut gua nih ya, adalah ketika hasil investasi lu itu melewati atau lebih tinggi daripada biaya hidup lu setiap bulan. Oke, jadi lu punya investasi nih, contohnya SBN gitu kan, SBN kan kasih bunga tiap bulan. Bunga investasi lu setiap bulan itu melebihi dari biaya hidup lu setiap bulan. Oke, itu maksud gue. Itu bisa angkanya besar, bisa angkanya kecil, gitu. Nah, kalau bunga investasi lu itu lebih besar daripada eh, biaya hidup lu setiap bulan, artinya lu bisa hidup selama-lamanya, teman-teman ya, dengan nilai investasi yang sama itu. Gitu. Oke? Ini buat laki-laki, ya. Hati-hati. Nah,
Banyak orang bilang begini, "Wah, kalau nunggu gua settle baru gua menikah, nanti gua nggak nikah-nikah dong," gitu ya. Bisa berapa puluh tahun tuh baru bisa settle gitu ya, kalau lu butuh uang bermiliar-miliar kan, gaji lu sekian sekarang ya lu bingung, lu mikir kan, "Wah, nggak cukup," gitu kan. Nah, nggak juga guys ya, nggak juga karena gua sendiri sudah buktikan teman-teman ya, kan gua pelatih konsultan pajak nih ceritanya nih. Nah, gua sendiri sudah buktikan gitu, dalam waktu 2 tahun atau lebih atau kurang ya, 2 tahun lah ya, lu bisa kok punya income sebagai konsultan pajak ya atau pengusaha di dunia pajak akunting dengan income miliaran per tahun. Lu bisa kok, lu bisa dapat itu, teman-teman ya. Nah, yang penting lu kerja keras dalam waktu 2 tahun lu bisa dapat kok sebagai miliarder konsultan pajak, contohnya gitu ya. Nah, lu nggak perlu, sampai menunggu berlama-lama gitu ya. Ketakutan lu bahwa lu akan menikah mungkin 20 tahun lagi baru dapat gitu, enggak. Bahkan lu bisa capai keamanan finansial atau financial freedom dalam waktu 2 tahun saja, oke? Dengan cara gimana? Lu boleh gabung ke PKPP gua ya, kelas PKPP, www.programkpp.com. Nah, jadi teman-teman tidak perlu takut menikah teman-teman, bagi seorang laki-laki ya, laki-laki ya, santai aja, oke, santai aja, fokus kepada finansial dulu, fokus kepada, bisnis lu dulu. Karena kalau lu menikah, sedangkan lu belum settle financially, maka 2 barang ini jadi masalah dalam hidup lu, ya. Pernikahan akan jadi masalah, ketika lu menikah ada masalah, punya anak, ada masalah dan sebagainya. Yang kedua, keuangannya bermasalah. Waduh, cilaka Bos, cilaka cilaka teman-teman ya. Jangan sampai lu membuat keputusan yang salah, yang membuat lu terjebak dalam masalah itu. Oke? Jadi kalau lu, ini buat buat seorang laki-laki nih ya, laki-laki yang masih muda, yang belum menikah gitu ya, saran gua tadi belum menikah gitu ya. Nah, kalau lu buru-buru menikah sebelum lu settle secara keuangan, nanti banyak resiko terjadi gitu ya. Banyak orang kan bilang nih, ya menurut gua omong kosong juga ya. Rezeki itu setelah menikah katanya. Banyak orang bilang gitu kan. Rezeki itu setelah menikah. Rezeki itu nanti sama istri dibawa gitu. Atau rezeki itu dibawa sama anak gitu ya. Jadi ini adalah motivasi yang salah menurut gua, yang menurut gua sangat berbahaya kalau lu sampai tangkap ini motivasi yang salah teman-teman ya. Oke, lu kasih tahu tuh motivasi itu kepada si suami polisi yang sudah mati itu teman-teman. Kasih dia tuh, kasih tahu tuh ke kuburannya. Lu tuh oke, enggak teman-teman, bercanda teman-teman ya. Jadi jangan settle dulu teman-teman bagi seorang laki-laki sebelum lu settle secara keuangan. Settle keuangan dahulu, financial freedom dulu, baru lu menikah, teman-teman ya. Nah, itu saran gua karena, kita belajar banyak lah ya dari kehidupan ini, seperti juga kasusnya yang kemarin, eee, yang si istri bunuh suami itu, aduh. Oke, yang kelima, dari pengalaman hidup gua juga ya, gua menyarankan kepada teman-teman, jangan menyicil apapun, oke? Jangan menyicil apapun, jangan berhutang apapun kepada siapapun, kepada bank ataupun kepada orang, oke? Jangan buat cicilan, jangan berhutang, oke? Kalau lu mau beli properti gitu ya, belilah apartemen yang kecil aja, rumah yang kecil aja, jangan serakah, jangan serakah. Gue maunya punya rumah yang injak tanah, gue maunya punya rumah yang besar, gue mau punya rumah yang agak besar, gue mau punya rumah yang 2 lantai dan sebagainya. Semua keinginan lu ini akan membuat lu mengeluarkan uang yang berlebihan, oke? Membuat lu berhutang sama bank, membuat lu berhutang dan menyicil dan lu punya beban nih setiap bulan untuk bayar itu. Oke. Nah, bukan nggak boleh maksud gua, lu boleh berhutang atau menyicil nanti setelah lu sudah settle financially. Ketika bunga dari investasi lu sudah bisa men-support lu untuk berhutang, itu oke. Ya, kalau lu mau berhutang dari bunga investasi lu, itu boleh. Tetapi sebelum lu punya settle financially freedom ini, jangan lu menyicil pakai uang yang lu dapatkan setiap bulan. Enggak, uang lu dapat setiap bulan, investasikan ke SBN, teman-teman ya. Gue beruntung juga sih, gue kebetulan pernah punya masalah keuangan, kemudian gue gesek kartu kredit dan gue mengalami macet kartu kredit ya, dan gue kolek 5. Jadi buat teman-teman nggak usah malu ya kalau lu kolek 5, gue juga sama kolek 5, artinya gue sudah di blacklist oleh BI, gue nggak bisa lagi berhutang sama bank. Tetapi bagus, ya gara-gara itu gue jadi tidak perlu berpikir untuk berhutang, karena gue memang nggak bisa berhutang, gitu ya. Kalau kalau status BI gue bagus, wah gue mulai berpikir nih, gue mau KPR mau beli mobil ini udah gitu kan. Nah, tetapi jadilah orang yang tidak pernah berhutang, teman-teman ya. Gunakanlah saja uang yang lu sudah punya saat ini. Oke, kalau lu bisa beli ya lu beli, kalau lu nggak bisa beli jangan dulu. Sewa dulu, kemudian yang kecil dulu gitu ya.
santai dulu teman-teman ya. Jangan buru-buru atau serakah pengen punya sesuatu yang lu belum bisa dapatkan dengan uang lu sekarang. Gitu teman-teman. Ini penting sekali ya. Kita masih belajar dari hidup ini, kita masih bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Gitu loh. Jadilah orang yang bisa merasa puas, guys. Kalau lu merasa nggak puas, lu mengejar lagi, pengen rumah lagi, pengen ini, pengen itu. Akhirnya semua uang lu malah kepakai untuk bayar cicilan, bayar hutang, dan lu nggak bisa menabung. Kalau lu nggak bisa menabung, lu nggak bisa dapetin investasi dong. Kalau lu nggak investasi, maka lu nggak bisa dapetin financial freedom. Oke, by the way, rumah yang lu beli itu bukan investasi teman-teman ya. Investasi itu rumah kedua ya. Karena kalau rumah pertama ya sama aja bohong. Oke, nah itu saran gua. Jadi ada 5 ya, gua rangkumin lagi. Yang pertama adalah lu mesti paham bahwa hidup ini bukan hidup yang indah-indah saja, yang baik-baik saja. Kita mesti menerima hidup. Yang kedua adalah jangan buat keputusan penting ketika lu sedang emosi. Yang ketiga adalah uang, investasikan hanya di SBN ya, surat berharga negara, tidak yang lain. Oke, bagi seorang pemula. Oke, teman-teman, nanti ketika lu sudah sukses, sudah punya duit yang cukup banyak, lu boleh memvariasikan investasi lu, oke. Tapi yang pertama kali SBN. Yang keempat, bagi seorang laki-laki, jangan settle pernikahan dulu, tapi settle keuangan dulu. Oke. Lu nggak mau kan dibakar hidup sama istri lu, nggak mau kan? Nomor 5, jangan menyicil apapun, jangan berhutang apapun. Oke, bagi seorang konsultan pajak pemula. Oke. Jadi apa langkah-langkahnya nih bagi seorang konsultan pajak pemula ya? Kan ini channel ini buat konsultan pajak ya. Eh, dari pengalaman hidup gue berpikir seperti ini, teman-teman ya. Yang pertama, seorang konsultan pajak pemula yang income-nya masih sedang-sedang aja atau pas-pasan gitu ya, turunkan biaya hidup lu serendah mungkin. Oke, lu punya biaya hidup nih, serendah mungkin. Kalau biasanya lu makan ke restoran mungkin sebulan, seminggu berapa kali, ya cukup ya 1 kali aja lah. Kalau perlu nggak usah, gitu ya. Kalau perlu nggak usah. Gue masih ingat ketika masih masih masa-masa gue susah dulu ya, gue melimit setiap hari itu gue jadi gue pecahin uang ya, gue pecahin uang beberapa 20.000, 20.000, 20.000 gitu ya ke bank, gue pecahin ya. Satu hari gue hanya ambil 3 lembar 20.000 itu, 3 lembar gue taruh di dompet, udah kalau habis udah gue nggak apa-ngapain, gue pulang ke rumah. Kalau memang itu masih ada sisa gue boleh pakai gitu ya. Jadi gue hanya melimit hidup gue sehari 60.000. Gue masih ingat tuh waktu itu pakai uang 20.000, 20 sampai hari ini gue masih punya kebiasaan membudgeting hidup gue, keuangan gue gitu. Gara-gara zaman-zaman susah waktu itu. Nah, teman-teman juga boleh seperti itu ya. Intinya tekan biaya hidup lu serendah mungkin. Oke. Kemudian langkah kedua adalah working hard, night and day ya. Kerjalah keras pagi, siang, sore, malam, tengah malam, besok pagi kerja lagi. Selama sampai lu mencapai tujuan finansial lu. Oke, 7 hari seminggu, guys. 7 hari seminggu. Oke. Gua sekarang punya waktu yang cukup ya. I have all the time in the world ya. Tetapi dulu gue masih ingat masa-masa ketika gue memulai ini, itu gue kerja pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Udah nggak ada ini ya, nggak ada jeda teman-teman ya. Kita kerja keras, kerja keras, kerja keras gitu. Sampai gue dapat tujuan finansial gue. Dan sekarang gue sudah capai teman-teman ya. Nah, teman-teman, lu harus punya tunnel vision, artinya penglihatan terowongan. Lu hanya punya satu fokus, yaitu bisnis dan keuangan. Lu tidak punya fokus yang lain. Lu tidak pacaran, karena berbahaya sekali ya. Pacaran bisa bisa putus, nangis dan sebagainya ya. Lu tidak melihat kiri kanan, lu tidak melihat investasi yang aneh-aneh, lu tidak beli saham yang aneh-aneh. Pokoknya punya duit taruh di SBN. Kalau di luar dari taruh SBN, gua kerja. Gitu teman-teman ya. Oke? Nah, jadi yang pertama adalah turunin biaya hidup, yang kedua adalah bekerja keras siang dan malam, jangan ada libur teman-teman ya. Yang ketiga adalah setiap lu punya uang lebih, lu tabung. Tabung kemana? Tabunglah ke tempat yang tidak mudah untuk dicairkan. Oke, yang paling benar apa? SBN. Teman-teman belilah SBN. SBN surat berharga negara, teman-teman ya. Kenapa kita beli SBN? Karena ini barang yang sulit untuk dicairkan. Loh, kenapa bagus kalau gitu? Bagus. Kalau temen lu minta duit, lu nggak ada duit. Ya, kalau saudara lu pinjam duit, lu nggak punya duit. Kenapa? Karena duit lu ketahan di SBN. Kan gitu teman-teman ya. Jadi ketika lu punya duit, lu akan tergoda untuk bantuin teman-teman lu atau saudara lu yang kesusahan masalah duit. Oke, lu nggak mau seperti itu ya. Oke, jangan pernah menyemjamkan duit ke orang kecuali lu mau kasih. Oke, kalau lu kasih oke, tapi pinjamin no way. Oke. Nah,
Jadi belilah SBN, teman-teman ya. Tabung sedikit demi sedikit ke SBN, ke SBN, ke SBN. Nanti akan terakumulasi, guys. Akan terakumulasi. Oke. Dapatkanlah akumulasi sampai lu bisa punya duit. Hasil investasinya bisa lebih besar daripada eh, biaya hidup lu. Oke. Kita ambil contoh, teman-teman ya. Gue kasih lu simulasi. Ini adalah SBR jadi tanggal 10 Juni ini itu terbit, teman-teman ya. Tanggal 10 Juni ini terbit yang namanya SBN baru, seri baru namanya SBR ya. SBR itu adalah Saving Bonds Retail. Oke. Nah, ini dia SBR. SBR 013 T1 dan SBR 013 T4. Apa itu T2 T4? T2 itu adalah 2 tahun, T4 itu 4 tahun. Artinya lu investasi sekarang itu 4 tahun baru cair atau 2 tahun baru cair. Oke. Apakah ini lama? Nggak lama, teman-teman, kok nggak lama ya, teman-teman. Daripada uang itu lu pakai buat yang aneh-aneh, beli handphone, beli motor, beli mobil, beli rumah, beli aneh-aneh, teman-teman ya, mending lu taruh di sini, teman-teman ya. Nah, banyak orang bilang, oh taruh ke sini nanti lebih lebih gede inflasi dong, nilainya turun dong, mending kau beli rumah. Itu omong kosong, teman-teman ya. Buat lu yang masih pemula, jangan pikirin hal seperti itu, karena itu tuh masih belum masuk di pikiran lu. Itu adalah sebuah cara manipulatif untuk mengambil duit lu, untuk taruh di saham dan sebagainya. Oke. Tetapi buat seorang pemula, belilah SBN saja. Oke. Ini adalah SBR 013. Ini dari BCA ya. Oke. Nah, tingkat bunga kupon tuh bunga ya, 6,4 atau 6,6. Ini adalah 4 tahun, ini adalah 2 tahun, teman-teman. Bunga ini bisa naik tapi nggak bisa turun. Oke. Jadi, kalau kondisi ekonomi lagi memburuk, dia naik tuh. Naik, tetapi nggak akan turun di bawah dari yang angka yang di sini. Oke. Pembukaannya 10 Juni sampai sampai 4 Juli. Jadi ada waktu 1 bulan, 1 bulan untuk lu mempersiapkan uangnya untuk lu taruh di sini. Oke. Kemudian kupon pertama itu 10 Agustus long kupon, nanti artinya kalau lu investnya di awal Juni, kemudian 10 Agustus kan berarti 1 bulan lebih. Nah, nanti lu akan dapat long kupon, artinya duitnya lebih tinggi daripada normalnya, bunganya. Oke. Nah, lu akan dapat bunga setiap tanggal 10 setiap bulannya. Minimal 1 juta aja ya. Cukup 1 juta aja. Nggak perlu sampai 100 juta, nggak perlu sampai 1 miliar, nggak. Cukup 1 juta aja, teman-teman ya. Lu bisa investasi. Begitu murahnya, teman-teman ya. Nah, setiap tanggal 10 setiap bulan akan dapat bunganya. Oke. Jatuh temponya 10 Juli 2026 atau 2028. Nah, ini dia. Oke. Dan ini nggak bisa dicairkan, dia bisa dicairkan di waktu tertentu ya. Tapi gue pikir nggak usah cairkan lah. Jadi Anda jangan punya mindset untuk mencairkan. Oke, nanti. Kan tujuan lu adalah untuk investasi jangka panjang ya. Tujuan lu adalah untuk supaya bunga dari investasi ini bisa settle untuk biaya hidup lu setiap bulan. Oke, itulah financial freedom definisi gua. Oke. Nah, sekarang kita simulasikan, teman-teman. Ini adalah dari Bareksa. Bareksa.com adalah salah satu portal investasi ya. Lu bisa investasi di Bareksa, di Ajaib, di MyBCA, ya aplikasi MyBCA. Kalau gue sih pakai MyBCA sama Bareksa. Bisa ke Bibit. Pokoknya banyak deh, banyak deh. Kalau gua di MyBCA dan Bareksa. Kalau lu masih pemula, langsung ke MyBCA saja, teman-teman ya. MyBCA langsung lebih enak. Kalau Bareksa boleh juga lebih bervariasi investasinya, tapi nggak usah lah. Karena lu masih mau SBN saja, langsung ke MyBCA saja, teman-teman ya. Aplikasi MyBCA di Bank BCA. Nah, ini adalah simulasi SBR 13. Kita lihat. Bunganya 6% nih ya. Kan dia T4 nih. Bunganya 6,6%. Tipe kuponnya mengambang tapi bid floor. 4 tahun. Oke. Kita hitung. Nah, ini contohnya ya. Contoh lu investasi 1 juta. Oke. Lu investasi 1 juta sekarang ya. 1 juta. Bunganya berapa? 4.000 perak per bulan. Mungkin terasa kecil, teman-teman, terasa kecil, tapi nggak apa-apa. Belajarlah seperti ini, teman-teman. Belajarlah jadi investor dari kecil. Belajarlah menikmati bunga dari kecil. Jangan menjadi orang serakah, teman-teman. Jangan jadi orang serakah. Oh, gue maunya investasi, tapi bunganya besar. Nanti lu jatuh ke judi online. Nanti lu jatuhnya ke saham trading dan sebagainya. Bukannya malah bagus, malah dibakar sama istri lu nanti ya, teman-teman ya. Jangan ya, malah dibakar lu sama pasangan lu. Jangan-jangan ya. Jadi, jangan berinvestasi ke tempat-tempat yang berisiko. Investasilah ke sini. Oke? Mulailah dari bunga yang kecil. 1 juta mungkin terasa kecil. It's okay. Tapi kan nanti lu nambah jadi 2 juta. Oke? 2 juta kan lumayan nih, 9.000. Nanti lu nambah lagi jadi 5 juta. Oke? Dapat 24.000 sebulan nih, 24.000.
By the way, kupon 6,6% ini dipotong PPh 10% ya. PPh final 10%, jadi lu dapat 90%. Lumayan lah, lumayan ya. Lebih murah daripada potongan pajak di deposito. Ini 5 juta, anggaplah 10 juta. Lumayan teman-teman ya, 49.000. Gimana kalau 100 juta guys? Lumayan, 400.000 teman-teman ya. Lumayan teman-teman ya. 100 juta, lu dapat 400.000 sebulan. 400.000 itu bisa beli apa? Bisa beli bakso banyak teman-teman ya. Berapa mangkok gitu, banyak teman-teman ya. Gimana kalau 1 miliar? 1 miliar. Nol lagi. Nah, 4,9 juta teman-teman. Oke? Jadi, kalau lu punya investasi 1 miliar di SBR 13 ini, maka lu akan bisa dapatin kira-kira UMR Jakarta. Setiap bulan tanggal 10 lu nggak usah kerja, lu tidur-tiduran di rumah aja, lu nggak usah ngapa-ngapain, lu begadang, lu liburan aja jalan-jalan kemana-mana ya. Lu akan dapatin 4,9 per bulan ya, UMR Jakarta dapat. Oke? Nah, gimana kalau 2 juta, 2M? 9,9 juta. Gua gua ini deh mentokin deh 2,1 M. Lu akan dapat 10,3 juta. Oke? Nah, inilah angka yang menurut gua financial freedom. Oke? Oh, ternyata kecil ya, nggak besar ya, nggak seperti para motivator yang punya berapa puluh M, ratusan M ya. Enggak, teman-teman, nggak perlu ya, teman-teman. Lu tidak perlu menjadi seorang kaya raya seperti Deddy Corbuzier, nggak perlu. Lu tidak perlu menjadi seorang, kemarin siapa tuh? Yang Bobby Saputra atau siapa tuh yang orang-orang kaya gitu ya, yang punya duit triliun-triliun. Nggak perlu teman-teman ya. Kita tidak perlu jadi orang seperti mereka. Dan lu tidak perlu punya mimpi seperti mereka. Nggak perlu. Target lu adalah, lu hanya perlu menciptakan atau menghasilkan uang 2,1 M. Yang lu investasikan ke SBN, maka lu akan dapat 10 juta setiap bulan. Pertanyaan gua, 10 juta sebulan cukup nggak buat hidup? Cukup, bos. Menurut gua cukup ya. Menurut gua, eh, untuk ukuran kehidupan yang sederhana, kan tadi kita bilang mau jadi orang sederhana kan? Ya, jadilah orang yang hidupnya sederhana. Untuk orang hidup sederhana, 10 juta sebulan itu cukup. Oke, it's okay lah ya. Menurut gua sih angka yang pas. Angka yang bukan pas ya, cukup lah teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman calon konsultan pajak pemula nih ya, yang lu masih pemula konsultan pajak ya, berbisnislah dengan keras, kerja keras, dan lu akan menghasilkan uang. Sebagian-sebagian lu langsung investasikan ke SBN. Jangan beli yang aneh-aneh, oke? SBN lu tabung sampai lu dapatin 2,1 M. Kemudian lu akan bisa punya income secara pasif setiap bulan sekitar 10 juta sebulan. Oke? 10 juta itu angka yang lumayan, teman-teman ya. Oke? Jadi inilah yang menjadi definisi gua sebagai financial freedom. Seperti ini, teman-teman ya. Nah, sekarang gua akan langsung kasih lu tutorial cara cara membeli SBR. Oke? Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, mungkin masih pemula, nggak ngerti ya, cara beli SBR bagaimana. Oke? Caranya adalah ini. Gua langsung kasih lu lihat. Ini dia. Oke. Gua akan. Nah, ini dia. Ini adalah handphone gue. Oke? Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan teman-teman ya. Ini adalah handphone gua. Lu tinggal masuk ke aplikasi MyBCA. Oke, aplikasi MyBCA kalau belum ada silakan download. Nanti lu perlu bikin akun investasi juga, tapi semuanya online kok kalau nggak salah ya. Lu tinggal eh, masuk ke dalam aplikasinya. Oke. Nah, ini adalah aplikasi MyBCA. Oke. Yang mesti anda lakukan adalah lu masuk ke Welma. Lu masuk ke aplikasi Welma nih. Kalau lu belum punya aplikasi Welma, nah berarti lu belum masuk ke akun investasi, maka lu perlu daftar dulu ya di akun Welma. Oke, di mana dia? Di sini nih. Nah, akun Welma di sini ya. Akun Welma, lu klik satu kali. Nah, masuk ke sini, Welma, maka lu akan masuk ke obligasi dan SBN pasar perdana di sini ya. Dia ada reksadana, ada obligasi pasar perdana, ada obligasi SBN pasar sekunder. Bagi seorang pemula, lu cukup fokus pada ini, SBN pasar perdana, teman-teman ya. Ke sini ya, ke SBN pasar perdana. Klik satu kali, SBN pasar perdana. Nah, lu tinggal pilih nih, mau SBR 13T2 atau T4. Kalau saran gua adalah yang sepanjang mungkin, yang selama mungkin, sejauh mungkin, supaya eh, lu bisa dapat bunga yang tinggi ini selama waktu yang panjang. Oke? Nah, pesan. Kita klik pesan satu kali. Oke. Nah, ini dia SID-nya ini. Jadi lu mesti bikin SID dulu, nanti via Welma, teman-teman ya. Kalau nggak salah, bisa langsung sih. Lu tidak perlu ke kantor BCA-nya. Oke.
Rekeningnya bisa ini, kemudian nama produknya ini, tanggal 10 Juli sampai 10 Juli, setiap bulan tanggal 10. Nah, ini adalah kuotanya ada 5 triliun ya, dipersiapkan oleh negara 5 triliun, sisa kuotanya 9 miliar ya kalau nggak salah ya. Udah kebeli banyak dong. Oh, investor. Oke. Kita nggak ngerti lah ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah jumlahnya. Lu mau invest berapa? Ini adalah 1 juta ya. 1 juta. Oke, 1 juta ya. Oke. Nggak usah bayar teman-teman ya. Bagi Anda yang masih pemula, kalau duitnya nggak banyak, jangan dipaksain. Oke. Nah, saya telah membaca. Klik 1 kali. Nah, oke. 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 Waduh, sampai ke bawah. Oke, kita balik. Nah, klik 1 kali di sini. Ini oke. Setuju. Oke. Nah, pesan. Udah. Segampang itu teman-teman yang membeli SBN. Segampang itu. Ini baru pesan, belum bayar. Oke. Sekarang kita bayar nih. Berhubung ini aplikasi My BCA di Bank BCA, langsung lu bisa klik bayar. Oke, klik bayar. Oke. Jadi lu nggak perlu ke BCA lagi ya. Lu nggak perlu ke internet banking. Lu bisa langsung berbayar di sini. Oke. SBN 1 juta, pilih sumber rekening. Oke, lu klik 1 kali di sini, pilih sumber rekening, klik 1 kali. Nah, lu mau pilih yang mana nih? Kan lu punya banyak rekening di sini kan? Nah, gue tinggal pilih. Contohnya, gue pilih yang mana tadi ya? Anggap yang ini deh. Yang ini aja deh. Oke. Nah, oke, tahapan. Kita lanjut ya. Lanjut, klik lanjut. Kemudian lanjut lagi, lanjut lagi. Oke. Ini adalah password. Oke, selesai teman-teman ya, selesai. Teman-teman ya, ini dia. Ini adalah bukti pembelian SBN lu. Selesai teman-teman, 1 juta ya. Dapat. Jadi sesimpel itu guys ya. Sesimpel itu, semudah itu untuk membeli SBN. Oke. Jadi menurut gua guys, eh sebagai seorang konsultan pajak pemula ya, kita harus punya visi yang jelas. Visinya itu adalah financial freedom. Financial freedom yang gue maksudkan di sini adalah sesegera mungkin, secepat mungkin, lu menghasilkan investasi SBN 2,1 M. Oke, dengan 2,1 M, lu akan dapat duit setiap bulan adalah 10 juta per bulan. Oke, dengan 10 juta per bulan, kalau lu bisa menekan biaya hidup lu senilai 10 juta per bulan, maka lu akan bisa hidup selama-lamanya, teman-teman, sampai lu mati. Nah, ketika lu sudah punya financial freedom, maka lu akan bisa mendapatkan yang namanya time freedom. Teman-teman, ingat ya, teman-teman, aset yang paling berharga di dunia ini adalah waktu, bukan yang lain ya. Aset paling berharga adalah waktu, karena lu nggak bisa kembalikan itu waktu. Oke, coba lihat kakek lu, nenek lu, papa lu, mama lu, sudah tua ya. Dan kita juga seperti itu ya. Kita juga suatu hari akan tua, teman-teman. Dan jangan sampai lu bekerja keras setengah mati dan menghabiskan waktu lu sampai lu tua, teman-teman ya. Lu harus bekerja keras secepat mungkin, sesingkat mungkin sampai lu menghasilkan financial freedom lu dan lu bisa menikmati hidup lu dengan time freedom yang lu miliki. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, itu aja ya untuk konsultan pajak pemula hari ini. Dan kita mau promo dulu ya buat teman-teman yang belum tahu, di bulan Juni ini kita ada promo untuk PKPP bulan depan, bulan Juli, live coachingnya. Konsultan pajak pintar namanya ya, buat teman-teman yang calon konsultan pajak atau petugas pajak atau mahasiswa karyawan yang lu pengen berbisnis di dunia pajak akunting sampai punya omset miliaran per tahun contohnya ya. Nanti di pelatihan PKPP ini teman-teman belajar cara ngembangin bisnis perpajakan akuntansi lu ya hingga menjadi miliarder di era digital. Gitu guys ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun aja gitu guys. Dengan pelatihan step by step yang intensif ya, ada live coaching langsung dengan gue dan ada komunitas eksklusif PKPP bersama kita dan ada video pembelajaran step by step-nya. Yang paling penting sih kita ketemu nanti ya, setiap seminggu sekali kita ketemu di bulan Juli nanti untuk bisa mengembangkan bisnis Anda ya. Ini khusus untuk pengusaha, tetapi pengusaha pajak maksudnya. Tetapi kalau lu pengusaha biasa mau gabung juga boleh sih. Oke? Manfaatkan masa promo ini teman-teman untuk PKPP, kita ngajarin teman-teman cara untuk berbisnis yang benar di dunia pajak akunting ya. Oke. Silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com untuk bergabung di sana guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.